Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatikallati lati adrikna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi di konten channel Pangaran Cahaya. Kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara tentang menyaksikan atau musyahadah kepada Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita itu nanti diberi kefanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebur dalam Nur Muhammad Rasulullah. Nah, sebelum kita ke situ hadirin semulakan, kita perbaiki dulu niat kita lagi. Kita luruskan lagi niat kita ini secara syariat. Kalau secara hakikat, taulah yang berniat siapa, hakikatnya Rasulullah. Jadi kita luruskan lagi, kita itu belajar ataupun bertarekat ataupun bermakrifat, belajar makrifat, ilmu makrifat, belajar ilmu akidah, tauhid, hakikat, tasawuf dan segala-galanya itu bukan ujung-ujungnya untuk kesaktian, bukan ujung-ujungnya kita menjadi hebat, bukan ujung-ujungnya kita semakin dapat keuntungan, bukan ujung-ujungnya semakin kita mendapatkan banyak sesuatu atau Allah Subhanahu wa taala mentajallikan semua sesuatunya, semua kemuliaannya, semua kebesarannya kepada kita. Bukan itu tujuannya. Justru semakin kita berkhalwat, semakin kita berzikrullah, semakin kita bermujahadah, semakin kita beriyadah, maka semakin banyak pula yang hilang dari diri kita, yang hilang daripada sifat-sifat kebinatangan kita, sifat-sifat tumbuhan, sifat-sifat kemanusiaan kita, sifat-sifat iblis dalam kita. Jadi semuanya perlahan-perlahan dikikis, perlahan habis. Namun semuanya perlu kita ketahui bahwa kosongnya atau habisnya bukan di mulut. Bukan kita teriak sana sini atau bicara sana sini mengatakan saya itu bodoh, saya itu orang paling hina di muka bumi. Bukan itu yang dimaksud. Rasanya sudah leburkah? Kalau sudah lebur, kalau betul-betul sudah melebur kepada Nur Muhammad Rasulullah, hakikat Muhammad, maka dia akan dari segi hatinya, kolbunya, pikiran, perasaannya tidak ada yang dilihat, disaksikan selain daripada Nur Muhammad. Ini dalam pandangan batin. Jadi ketika ada apa yang dilihatnya Nur Muhammad Rasulullah, gerak dan diamnya alam semesta Nur Muhammad Rasulullah, lahir dan batin Nur Muhammad Rasulullah, musyahadah dia di situ kepada dirinya Nur Muhammad Rasulullah. Sudah hancur alam semesta, dia sudah memandang Nur Muhammad Rasulullah. Jadi dalam pandangan hakikatnya dia ridha dengan kudrah iradah Allah, qada dan qadar Allah. Bukan berarti kita memandang seperti ini yang di dalam syuhudnya seperti itu, kemudian kita rela dengan kemaksiatan kita, rela dengan kemaksiatan. Bukan. Makanya Tuhan Ta'ala maka Syekh Yusuf Al-Makassari mengatakan jangan seperti golongan al-ihabah. Al-ihabah ini dia menghilangkan semuanya, menghilangkan syariat, menghilangkan semua dosa. Jadi tidak ada lagi dosa di antara dia dengan Allah. Tidak ada lagi agama, tidak ada lagi kesucian, tidak ada lagi apa. Pokoknya semua itu, apapun yang dilakukan itu semua halal. Karena dia sudah melebur, dia sudah menyatu katanya dengan Allah, melebur, kemudian tidak ada lagi apa-apa. Nah, itu kaum al-ihabah. Di situ abad lampau itu sudah datang. Ya silakan saja kalau mau masuk di situ, itu juga enak. Menurut hawa nafsu, ya, si jiwa, pikiran, perasaan itu menurutnya enak. Karena halal semuanya. Makan apapun halal. Anjing babi halal, makan manusia halal. Semuanya dihalalkan.
karena dia sudah di surga. Padahal orang itu hakikat-hakikatnya dia di surga, pasti dia betul-betul tidak berak lagi, tidak kencing lagi. Ini masih kencing. Artinya surga yang dimaksud di sini, surga dunia itu adalah ma'rifatullah. Bukan setelah itu kita bebas hukum, tidak. Punya jasad, punya akal. Kecuali ini ditarik, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau ini belum ditarik, masih mikir makan, minum, ada ketakutan dan sebagainya, masih pergi-pergi, penyaksiannya masih keluar-keluar terus, tidak bisa bebas hukum. Tidak akan bisa. Makanya pemerintah tahu, hukum adat, budaya, semuanya tahu bahwa orang yang begini tidak kena hukum. Semua tahu, di mana-mana, di luar negeri kah, di mana-mana itu orang begini tidak kena hukum. Kalau kita yang masih waras, ya, betul-betul jangan sengaja menghilang-hilangkan. Kacau di ini, kacau. Nah, jadi ridho dengan qadha dan qadar Allah, bukan ridho dengan kemaksiatannya, keburukannya yang di syariat. Namun kita pandang hakikat, pandang ke dalam ma'rifatnya, musyahadahnya, kefanaannya, tidak ada baik buruk. Ini di dalam. Tapi ketika berbicara keluar, ada. Karena Syekh Yusuf Al-Makassari, Tuan Tasalamaka, mengatakan kalau yang di dalam itu tidak ada baik atau buruk, semuanya baik menurut Allah. Semua ada hikmahnya. Meskipun kacamata syariat selalu mengatakan buruk, baik, kan Allah Ta'ala juga yang bikin aturan itu. Syariat, hukum, adat, semua budaya itu semua hakikatnya kan Allah Ta'ala yang mentajalikan itu, hakikatnya. Semua berjalan dengan sunnatullah. Ada hikmahnya Allah Ta'ala membuat seperti itu. Ini pandangan ke dalam. Jadi af'al Allah tidak ada buruk. Jangan katakan af'al Allah itu buruk. Tidak ada buruk. Itu bagi orang ahlul yang di dalam, ahlul hakikat. Bedanya ahlul hakikat dengan ahlul ihaba tadi. Ahlul hakikat itu ridho dengan qadha dan qadar, tidak ridho dengan kemaksiatan. Jadi syariatnya tetap jalan. Dia melakukan secara syariat maksiat dan sebagainya, tetap istighfar. Namun dikembalikan lagi semuanya. Kembalikan, tetap mengaku salah, mencaci maki dirinya dan sebagainya, tetap. Namun dalam pandangan hakikat tidak ada selain Allah. Af'al Allah, semuanya gerak dan diam af'al Allah. Namun ini di dalam, tidak bisa dikeluarkan. Kapan-kapan ini dikeluar, rahasia ini keluar, kita salah, kecuali untuk belajar. Jadi tidak perlu disebut-sebut lagi kalau sudah tahu hukumnya di rahasia, diam. Kecuali untuk disampaikan. Nah, karena guru-guru kita beda-beda macam ya. Ada guru-guru itu mengatakan kamu diam, jangan disampaikan. Kalau saya selama perjalanan, termasuk puang kakek berguru sama beliau, kemudian berguru di Al-Fatah Temboro, berguru di mana-mana, saya punya guru tidak pernah mengatakan sembunyi. Tidak. Beliau selalu bilang sampaikan. Apapun yang kamu tahu, satu anu pun sampaikan. Yang penting jangan kamu sampaikan pengalaman-pengalaman rasa yang orang itu tidak bisa menerima. Itu saja. Jadi yang dirahasiakan itu rasa pengalamannya supaya tidak menjadi fitnah. Itu tidak perlu disampaikan di umum, disembunyi saja, diam-diam saja. Jadi tujuan kita kembali lagi untuk tidak dapat apa-apa, bukan menjadi siapa-siapa, bukan mendapatkan derajat yang paling tinggi, tidak. Jadi puncak ataupun ilmu paling tertinggi itu adalah diam sediam-diamnya, yang di dalam, yang diam. Pikiran, perasaan lebur kepada yang diam itu. Kalau ini masih ke sana, ini masih ke sini. Kalau ya bukan berarti kita amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan lagi, enggak.
Di syariat, oh begini, oh ini salah, sudah hukum selesai. Ndak lagi dibicarakan terus menerus keburukan terus dibicarakan. Itu nafsu, terus begitu. Satu kali saja, oh iya, oh ini salah, ini di syariatnya salah. Udah, jangan menghakimi. Pikiran perasaan ini dua jalur yang akan membuat kita itu sangat-sangat merasa ketinggian tanpa kita sadari. Dua jalur ini. Nanti keluar di sini mulut. Itu yang membuat paling bahaya, lidah, mulut. Itu yang biasa keramat sekali di situ. Keramat dari sini keluar, terpantul ke sini, berbahaya. Ilmu yang paling tertinggi, kasyaf yang paling tertinggi adalah melihat aib sendiri. Kanan kiri, depan belakang kita. Sampai kapan apa-apa semua protes. Apa tidak rela, apa tidak sabar. Apa ini kok begini, kok begitu, kok begini begitu. Ini yang perlu kita tekankan lagi, leburkan lagi, musyadahkan. Yang di dalam loh. Oh tapi ini kan di mulut saja, di mulut. Di mulut kalau terulang-ulang itulah hatimu yang di dalam. Itulah hati kita yang di dalam, hati yang terdalam, pikiran, perasaan itulah timbul. Sehingga ulang-ulang setiap hari begitu terus. Jadi ilmu paling tertinggi itu adalah melihat aib sendiri. Maka pernah suatu ketika guru kita Allah yarham Syekh Ubadillah Ahror, beliau di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan Jawa Timur, beliau Karguzari, beliau bayan, beliau ceramah. Ya, beliau pernah menjelaskan suatu kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam di masa lampau itu hampir-hampir dicabut titel kenabiannya. Ini cerita ya, ini syariat. Jadi sebagai bahan pelajaran. Kenapa? Waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mencari makhluk yang paling hina daripada Nabi Musa. Nabi Musa mencari orang-orang, ada pengemis sana ada dan sebagainya, melihat semua, hampir saja mengambil orang yang paling hina menurut Nabi Musa, tidak jadi. Kemudian beliau mengambil anjing yang cacat, kemudian anjingnya itu paling kotor dan dekil lah kalau bahasa kita. Diambil, pas pertengah jalan merasa menyesal Nabi Musa. Beliau merasa menyesal, bertobat dan melepaskan anjing itu. Kemudian menghadap kepada Allah. Di situ mengatakan, wahai kalamullah kan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kenapa engkau melepaskan anjing itu? Bilang, saya tidak tega ya Allah. Saya tadi ingin ada rasa sedikit bahwa saya ini lebih mulia daripada anjing. Ternyata pada saat di pertengahan jalan nurani saya itu menolak. Langsung saya minta ampun kepadamu ya Allah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjawab, seandainya engkau bawa itu anjing pergi menghadap wahai Nabi Musa, ku copot titel kenabianmu. Nah, itu anjing semuliakan. Bagaimana yang orang yang sudah belajar ilmu ma'rifat, sudah tahu tauhidul af'al, sudah tahu amal ma'rifat, tahu hakikat Muhammad, tidak lagi belajar syariat itu melakukan syariat itu hanya kulit saja, tidak, tapi batinnya itu sudah tembus amal ma'rifat. Jadi amal ma'rifat itu bukan hanya dimusyahadahkan terus paham, tidak, tapi dipraktekkan. Dimusyahadahkan itu hanya dipandang, kemudian nanti lupa, dipandangkan lagi, lupa, pandang lagi Nur Muhammad. Itu sih gampang, di situ gampang. Tapi untuk prakteknya ke pikiran, perasaan, terpantul di mulut dan di perbuatan itu sangat sulit. Jadi di jalur kita, misal ada 7 pelajaran. Satu pelajaran kita 7 hari ya. Sampai 7 pelajaran itu kan 49 hari kalau tidak ada yang bolong. Lanjutnya 49 hari lah. Nah, itu semua sebenarnya bukan setelah kita selesai 7 pelajaran lalu selesai, tidak. Itu hanya teori dan praktek singkat sekali. Setelah 7 pelajaran kita ulangi terus.
ulangi terus sampai betul-betul meresap, sampai pikiran perasaan kita itu tidak tertuju kepada Allah, hanya apa? Tidak tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lebur sediam-diamnya, fana di situ. Kemudian tujuan akhirnya nanti berakhlak dengan akhlak Allah. Itu sebenarnya tujuannya itu. Pikiran kosong selain daripada Allah, perasaan kosong selain daripada Allah. Oh, berarti kita tidak bisa kerja mas begini? Tidak. Ketika pekerjaan itu engkau sadarkan, leburkan kepada lillahi ta'ala, maka itu bukan dimaksud dunia. Yang penting itu tidak menghalangimu daripada lupa terus menerus kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud. Bukan meninggalkan dan sebagainya, asbab dan sebagainya. Tidak. Terus. Nah, nanti ujung-ujungnya bagaimana sifat Muhammad, sifat yang terpuji, nampak kepada perbuatan. Itu makanya kata pepatah orang dulu ya, ada nagau, taruh gau, simpan cerita, simpan tingkah. Ada nagau, perkataan disertai dengan perbuatan. Jadi ketika perkataan begitu, ya perbuatan begitu. Jangan sampai ketika kita mengatakan musyahadah af'al Allah, kemudian ada seseorang membuat kita sakit hati misal, atau af'al, atau membuat kita af'al Allah, ceritanya kesana kemari af'al Allah. Tapi ketika orang itu datang lagi mau baik betul-betul, mau berubah betul-betul, ternyata kita sudah terlanjur benci, terlanjur ini melihatnya dengan mata kehinaan. Nah, itu belum berpraktek yang secara sempurna. Yang dimaksud di situ bagaimana tidak menyaksikan betul-betul makhluk yang berbuat di situ. Jadi ketika minta maaf pun oke, kosong, tidak jadi masalah. Yang dibenci itu kan hanya maksiatnya secara syariat karena dia ikut oleh hawa nafsunya. Namun kita tarik ke dalam musyahadah kepada afal Allah, musyahadah kepada Nur Muhammad. Jadi kalau kita tarik ke hakikat, tidak ada baik buruk. Hakikat loh ya. Tapi kalau syariat, oh ini salah, ini poinnya begini. Nah, ketika mau baik, jangan tolak, apalagi dendam. Ad-dinut tauhid, ad-dinur rahmah, ad-dinul Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi bagaimana dengan amal ma'rifat ini? Musyahadahkan dulu, nanti ujung-ujungnya bertubuh Nur Muhammad. Jadi setelah menyelesaikan 7 pelajaran, kita fokuskan lagi, fokusnya begini. Bagaimana kita ini yang selalu bertubuhkan jasmani, mungkin kita begini. Kita itu mungkin satu kali diinikan 7 pelajaran itu langsung paham. 30 menit itu diinikan paham, teorinya paham. Prakteknya juga untuk bertubuhkan Muhammad, bertubuhkan Allah gampang sekali. 1 detik bisa, 5 detik bisa, 1 menit bisa, macam-macam orang. Tapi ketika ini bisa tidak dijaga. Jadi ketika sudah 7 pelajaran, misal 49 hari, kita ulang lagi. Mulai dari bawah, kita bertubuhkan yang tadinya bertubuhkan Adam, bertubuhkan kita, jasmani, kita ganti seolah-olah kita bertubuhkan Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Ruh, sifat 7. Jadi yang melihat, yang mendengar Nur Muhammad, ruh. Yang berbicara Nur Muhammad, yang dilihat juga begitu, zahir batin Nur Muhammad. Namun kita fokus ke batinnya. Jadi seolah-olah ya, jasmani ini lebur menjadi ruh. Jadi kita ini bertubuhkan ruh. Bertubuhkan ruh itu adalah bertubuhkan Rasulullah, bertubuhkan Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu terus. Nanti kalau sudah bertubuhkan Nur Muhammad, nanti pandangi lagi kosong, maha ruang itu pandangi Nur Ilahi itu, pandangi Nur Ilahi itu. Kalau sudah bertubuhkanlah Nur Ilahi. Sudah bertubuhkan Nur Ilahi, mau lagi ke atas tidak bisa, tapi diam saja, diam. Yakini Nur Ilahi itu esa dengan Allah Ta'ala yang sebenarnya, kun hizat. Sudah. Setelah itu, terakhirnya musyahadah saja terus Nur Muhammad.
Tanazzulnya ke Nur Muhammad terus. Zahir batin Nur Muhammad, zahir batin Nur Muhammad, zahir batin Nur Muhammad, sehingga sambil sholat, sambil zikir, sambil istighosa, sambil sholawat, sambil berjalan, sambil bekerja, semua begitu. Amal ma'rifat sampai betul-betul hilang pikiran, perasaan tiada lain selain daripada Allah Ta'ala. Baru nanti akan terganti dengan sifat-sifat terpuji, bukan sifat-sifat iblis. Memang kita tarik ke ma'rifat itu semua sifat dua saja. Dari 100 Asmaul Husna, 300 Asmaul Husna, semua nama-nama baik Allah Ta'ala, 3000 bahkan itu, semua terkumpul dua saja, Jalal Jamal. Sifat keagungannya, sifat kebesarannya dengan sifat keindahannya. Itu sifat dua itu. Nah itu kita musyahadakan, oh ketika dia orang datang bikin kasih marah-marah, oh ini sifat ininya, keindahan, sifat jamal dan sebagainya. Jadi betul-betul ke diri juga. Tapi puncak paling bagusnya ilmu itu, kekuatan itu, kita itu mampu melihat aib sendiri daripada melihat orang lain. Dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah merasa paling benar. Kemudian dosa yang paling besar itu ada wujud kita. Jadi ada suatu ketika juga kita kadang tidak sadar mengatakan dunia ini sudah rusak semuanya, ini rusak. Padahal apa kata ulama? Orang itu yang paling rusak. Artinya kita ini yang paling rusak, tapi kita itu tidak sadar diri begitu. Jadi ketika kita membicarakan tentang umat lalu kita berdiam saja, apa gunanya begitu? Mana jiwa mujahidnya? Jadi kalau kita tidak mampu ini dan sebagainya, hanya bisa komentari af'al Allah dan sebagainya, terus kita melupakan diri kita, nah itu yang berbahaya lagi. Jadi kita sadar diri, islah diri, perbaiki diri, pelan-pelan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak salawat. Jangan ngurusi orang, kita urusi diri kita. Kalau memang mau berdiam, kita ini saja belum beres, masih ke sana kanan kiri. Pakai kacamata kuda kita, lurus. Selalu yang di dalam ini selalu amal ma'rifat. Musyahadahnya mana? Jangan teori terus. Praktek musyahadah juga hilang-hilang. Jadi kita latih terus. Jangan juga kita merasa paling bangga menghilangkan syariat, sudah merasa paling tinggi ma'rifat dan sebagainya. Tidak ada. Itu semua akan dibuang semua, akan dihabiskan semua, akan dileburkan semua. Yang penting banyak saja amal ma'rifat. Kesaktian, kelebihan kita tuh tidak usah dicerita. Gigit. Kalau mau latihannya tuh gigit kunci motor tuh digigit. Latihan menggigit situ 24 jam supaya ndak keluar. Jangan keluar. Pengalaman ataupun apa semuanya itu yang menurut kita kelebihan, orang-orang juga apa, semua hilangkan. Jadi kita ini betul-betul tujuannya tidak menjadi apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kita ini tidak meminta derajat apa-apa. Kita ini adalah manusia paling hina di mata semuanya. Jadi orang lain lebih bagus daripada saya. Bukan kita ini merasa paling bagus, orang lain jelek, semua di mata kita. Jadi apa-apa dilihat itu protes, apa-apa protes. Jauh dari praktek. Nah, jadi bagaimana? Kita ulangi lagi. Setelah 7 pelajaran, 49 hari kita ulang-ulang, jangan merasa puas. Itu teori yang sangat sedikit. Teori 7, kemudian prakteknya pun kita hanya dengan waktu singkat, itu bukan berarti lulus. Kita ini kan terus latih terus sampai sifat-sifat mazmumah itu hilang. Sifat-sifat binatang, sifat-sifat iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, merasa hebat, merasa wali, merasa ini dan sebagainya, hilangkan semua, kosong. Nah, dengan kekosongan itu Allah isi dengan sifat-sifat terpuji. Pikirannya tidak ada lain selain daripada Allah, perasaannya tidak ada lain ma fi qalbi ghairullah, semuanya. Jadi tidak ada tuh pikiran perasaan tuh nyangkut begitu nah. Nyangkut untuk apa namanya? Menceritakan ke makhluk. Nah ini kalau dipertahankan terus, na'udzubillah min zalik, tidak meningkat.
Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Namun semuanya memang sudah sunnatullah, sudah hukumnya seperti itu, di azali sudah tajalli begitu. Jadi kita lindungi diri kita, keluarga kita, orang-orang saudara-saudara kita dan lainnya. Tanpa menghakimi, tanpa menjustis dan sebagainya, kita tembak diri kita. Ingat diri kita, kesalahan kita, aib kita sebagaimana banyaknya. Kalau orang tahu aib kita, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Yakin, seperti aib saya semuanya Allah Ta'ala bongkar semua. Tidak ada yang mau berteman. Tidak ada yang mau panggil ini dan itu, tidak ada. Tidak ada yang mau sebut nama saya. Semuanya kita ini. Jadi kita di dalam saja. Kalau tidak ada penyampaian dan sebagainya, paling enak itu memang diam kok di rumah, santai-santai dan sebagainya. Tapi karena mandat tidak bisa ditinggal. Dan itu sudah di azalinya sudah begitu. Tinggal bagaimana menjalani, kuat tidak menyaksikan afal Allah yang lain. Betul tidak ini belajarnya ma'rifat? Betul tidak dia yang mengatakan yakin kepada Allah dan sebagainya, Allah yang memberi manfaat mudarat? Betulkah tidak itu? Nah, disitulah nanti diuji terus sampai betul-betul kayaknya isbatul yakin, sehingga mantap di situ. Nah, daripada kita ke sana ke sini, kembali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mutu kebelantam mutukan terus istiqomah dalam amal ma'rifat, melihat kejelekan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.